Dosa kedua yang sangat membahayakan di depan Allah Azza wa Jalla adalah dosa antara Anda dengan orang lain, yakni kezaliman. Allah Maha Pemaaf untuk dosa antara Anda dengan Allah. Adapun dosa antara Anda dengan orang lain, yakni kezaliman, maka Allah tidak memaafkan Anda sebelum orang lain memaafkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Dan malam ini seperti telah dimaklumatkan oleh pengurus, kajian kita adalah Asmaul Husna. Dan untuk malam ini kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan nama Allah yang ke-57, yaitu Al-Afu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf. Asal arti dari Al-Afu adalah menghapus. Orang-orang atau dalam bahasa Arab kuno, apabila ada jejak kaki di gurun Sahara dan jejak kaki di atas pasir tersebut hilang oleh angin, maka orang Arab mengatakan afatir rih al-asar. Angin afa, menghapus, al-asar, jejak kaki. Nah, artinya al-afu meski dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti Maha memaafkan, tapi asal arti memaafkan itu sendiri adalah menghapus. Berarti al-afu, Allah Maha memaafkan dalam arti Allah Maha menghapus. Jemaah sekalian, apa yang dihapus oleh Allah dalam dosa seseorang sehingga Allah dinamakan Al-Afu? Yang pertama, Allah Al-Afu Maha memaafkan dengan pengertian Allah Maha menghapus hukuman. Anda tahu jemaah sekalian, tidak ada dosa tanpa hukuman.
Tapi apabila dosa-dosa itu telah berada di dalam maaf Allah, maka Allah akan menghapus hukumannya. Jadi ada dosanya, itu tentu tidak terhapus karena Anda sudah melakukan, tidak terhapus dalam perilaku, karena itu sudah terjadi. Tapi Allah menghapuskan hukumannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, terkait dengan yang pertama, bahwa ada dosa namun hukumannya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya terjadi karena 4 hal. Seorang hamba telah berdosa namun hukuman dihapus oleh Allah karena 4 hal. Yang pertama, al-istitar wa adamul ijhar. Apabila dosa itu dilakukan secara tertutup dan tidak terang-terangan. Satu dosa Anda lakukan secara tertutup, dan dosa yang sama dilakukan secara terang-terangan. Dosanya sama, tapi bobot dosanya lebih berat apabila dilakukan secara terang-terangan. Nabi kita bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Umat ini akan dilindungi oleh Allah illal mujahirun, kecuali orang-orang yang telah terang-terangan dalam dosa. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, hukuman atas dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa tersebut dihentikan dengan istighfar. Ada 2 tipe orang yang menghentikan dosa. Ada orang yang menghentikan dosa karena memang tidak mampu. Misalnya ada seorang preman berhenti jadi reman. Kenapa Anda berhenti? Udah ketuaan jadi preman. Ini berhenti dari dosa, tapi dia tidak dihentikan oleh istighfar. Dia dihentikan oleh halangan. Dia dihentikan oleh kendala. Nah, penyebab kedua dosa seseorang, hukuman atas dosa seseorang afu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa itu dihentikan dengan istighfar. Anda lihat dalam surat Ali Imran, Allah kabarkan bagaimana dosa itu dalam kehidupan orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa itu jatuh kepada dosa, tapi apa yang mereka lakukan terhadap dosa mereka? Allah berfirman, wa idza fa'alu dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila mereka melakukan satu dosa, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, mereka beristighfar. Lalu mereka menghentikan dosa, walam yusurru ala ma fa'alu, mereka tidak melanjutkan dosa. Nah, ini yang kedua. Dosa-dosa yang Anda hentikan dengan istighfar, hukumannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hukuman atas dosa pun dihapus oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena i'tiraf. Anda mengaku dosa dan tidak mencari pembenaran-pembenaran. Nabi Adam alaihi salam diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena mengakui dosa. Anda lihat dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dalam doa itu berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami benar-benar telah zalim dengan melakukan dosa. Beliau mengakui, seandainya Nabi Adam ini tipe orang yang pengecut, Nabi Adam punya kambing hitam yang sangat tepat, yaitu iblis. Adam bisa mengatakan, ya Allah, aku memang berdosa, tapi iblis biang keroknya. Ingat, pemberani tidak melimpahkan kesalahannya kepada orang lain atas nama kambing hitam. Pemberani-pemberani, di dalam keberanian itu ada kejujuran. Anda tidak temukan kejujuran dalam diri orang-orang yang penakut. Kejujuran itu ada di tangan, ada di hati orang-orang yang berani. Pemberani-pemberani ketika mereka bersalah, mereka mengatakan, saya bertanggung jawab. Nah, Adam alaihi salam punya kambing hitam yang sangat tepat, yaitu iblis. Namun, Nabi Adam alaihi salam seorang pemberani. Dia mengakui dosa itu di depan Allah tanpa melibatkan tanpa menyebutkan kambing hitam. Rabbana zalamna anfusana. Akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam, dan perhatikan dalam doa tadi, langkah pertama oleh Adam alaihi salam adalah mengakui dosa. Langkah kedua adalah minta ampun. Langkah yang ketiga adalah minta kasih sayang. Wa illam taghfir lana, minta ampun. Wa tarhamna, minta kasih sayang. Karena ada dua tipe orang yang diampuni oleh Allah. Ada orang yang diampuni oleh Allah dengan hukuman, diampuni oleh Allah dengan musibah. Seseorang berdosa, Allah kirimkan malapetaka, lalu hapus dosanya oleh malapetaka. Ada orang yang dosanya dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan hukuman atau dengan musibah. Nabi Adam ingin diampuni oleh Allah dengan kasih sayang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Seandainya engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami. Saya ulangi, Adam sebutkan ampunan dan kasih sayang karena Adam alaihi salam ingin diampuni oleh Allah dengan kasih sayang. Saya ulangi, karena ada orang-orang tertentu diampuni oleh Allah dengan hukuman, diampuni oleh Allah dengan musibah. Maka Adam mengatakan, ya Allah, ampuni aku dengan kasih sayang. Nabi Musa alaihi salam, Anda tahu, melakukan pembunuhan di Mesir. Ketika dia memukul seorang laki-laki Kibti yang sewena-mena terhadap laki-laki suku Bani Israel. Nabi Musa memukul sampai mati. Itu kesalahan. Kenapa salah? Orang-orang Bani Israel, bukankah orang Kibti itu salah? Iya, Kibti itu salah, tapi hukuman terlalu berat. Maka dalam agama kita selalu dianjurkan maafkan, maafkan. Artinya jangan menghukum, karena rata-rata orang yang menghukum zalim. Di mana kezalimannya lebih sering hukuman lebih tinggi daripada kesalahan. Misal, anak Anda makan dan Anda sudah kasih peringatan, ambil secukupnya, jangan berlebihan. Nanti kamu tidak habis mubazir. Oh, ternyata anak kita lapar sekali, dia ambillah nasi yang sangat banyak, dan akhirnya memang nggak habis.
Anda memilih langkah untuk memukul, atau Anda mengambil langkah untuk menghukum. Anda ambil piring berisi nasi, berisi lauk, pauk, kerupuknya pun masih Anda banting sekalian. Pertanyaan jemaah sekalian, hukuman Anda cocok dengan kesalahan atau hukuman itu lebih berat dari kesalahan? Hukuman itu lebih berat. Sekali lagi jemaah sekalian, kenapa Al-Quran mempersempit ruang hukuman dan memperluas ruang maaf? Karena Al-Quran berusaha agar Anda tidak menghukum. Al-Quran ingin Anda mengambil sikap maaf. Karena orang yang menghukum mayoritas zalim. Di mana kezalimannya? Hukuman nggak boleh lebih tinggi daripada kesalahan. Kembali kepada kisah Nabi Musa. Suku Kipti semena-mena terhadap suku Bani Israel. Kesalahan bukan? Tapi Nabi Musa memukul sampai mati. Hukuman terlalu berat untuk kesalahan. Di situ kezaliman. Nah, ini saya ingin berhenti di sini dulu. Nanti sampai di rumah, istri Anda, anak-anak Anda, ini orang-orang yang setiap hari melakukan kesalahan di depan Anda. Dan agama mengatakan maafkan. Kenapa? Saya kira saya sudah sampaikan di kajian ini. Auf bin Malik menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku disakiti istriku. Dan aku pun disakiti anak-anak. Nabi kita nggak menjawab. Akhirnya turun firman Allah dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istrimu, anak-anakmu kadang-kadang memang musuh. Kenapa mereka musuh? Seharusnya Anda dapatkan kasih sayang dari istri dan anak-anak, tapi kadang-kadang Anda dapatkan hal-hal yang menyakitkan. Keringat Anda tidak dihargai, letih Anda kadang-kadang tidak diapresiasi, mati-matian cari uang untuk anak sekolah, tahu-tahu anak kembali dengan rapor merah. Allah berfirman, istri, anak-anak kadang-kadang memang musuh. Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan, tasfahu memaafkan, wa taghfiru memaafkan. Allah ingin Anda memberikan 3 maaf. Ulama-ulama kita menyebutkan, maaf yang pertama, maaf tanpa menghukum. Maaf yang kedua, tasfahu, maaf tanpa mencela. Kalaupun Anda mencela, celaan Anda akan berlebihan. Anda sedang marah kepada anak dan Anda mulai mencela. Celaan Anda akan berlebihan. Wa taghfiru, maafkan mereka dengan menghapus kesalahan tersebut. Jadi perhatikan dalam ayat ini, di depanmu istri dan anak-anak mengambil posisi musuh. Mereka menyakiti. Allah berfirman, maafkan, maafkan, maafkan. Maaf yang pertama, jangan menghukum. Maaf yang kedua, jangan mencela. Maaf yang ketiga, hapus. Kenapa jemaah sekalian maaf, maaf, dan maaf? Karena Anda sedang marah. Anda sedang disakiti. Seandainya Anda menghukum, atau seandainya Anda mencela, Anda pasti akan berlebihan. Hukuman yang berlebihan dalam satu kesalahan adalah kezaliman. Anak Anda salah satu, tapi hukuman Anda yang berlebihan, ini salah 10. Kalau hukuman lebih berat daripada kesalahan, Anda tidak sedang memperbaiki, tapi Anda sedang merusak. Mungkin istri kita pun melakukan hal yang salah. Oh, sakit sekali, nggak dihargai banget.
Tapi Allah mengatakan maafkan saja. Karena kalau Anda mengambil posisi menghukum, Anda sakit hati dan Anda menghukum. Orang sakit hati menghukum itu sesuai salah atau lebih dari salah? Kemungkinan besar akan lebih dari salah. Nah, kalau hukuman Anda akan melebihi kesalahan, saya ulangi, Anda tidak sedang memperbaiki kesalahan, tapi Anda sedang membuat kesalahan itu menjadi lebih besar. Oke. Nabi Musa alaihi salam menghukum, tapi melebihi kesalahan. Nabi Musa salah. Apa yang dilakukan Nabi Musa sama dengan Nabi Adam. Nabi Musa alaihi salam mengakui dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Musa berkata, ya Allah, aku telah berbuat zalim, pengakuan dosa. Nabi Yunus alaihi salam betul-betul melakukan dosa saat meninggalkan negeri dakwah tanpa izin. Dihukum oleh Allah. Fasahama fakana minal mudhadhin. Dilakukanlah lotre di kapal yang telah overload. Ternyata lotre Nabi Yunus kalah dan dia dibuang. Allah hukum. Tapi bagaimana Nabi Yunus lepas dari hukuman itu dengan pengakuan dosa? Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Termasuk orang yang pertama kali mendapatkan jaminan surga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar itu menjumpai Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa menjelang salam. Laki-laki yang telah dijamin masuk surga minta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Doa apa yang diajarkan? Doa pengakuan dosa. Abu Bakar bacakanlah menjelang salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baiklah jamaah sekalian, inilah hal ketiga. Dosa-dosa Anda dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena Anda mengakuinya. Adapun dosa-dosa yang selalu ditutup-tutupi dengan alasan-alasan, Anda berdosa lalu Anda sibuk dengan pembenaran-pembenaran, Anda berdosa dan Anda sibuk mencari kambing-kambing hitam, dosa seperti ini tidak diampuni. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, di antara ciri-ciri taubatan nasuh, taubat yang menghapus dosa seseorang, apabila seseorang datang ke hadapan Allah mengaku dan tidak mencari alasan dan pembenaran. Baik, yang keempat, dosa seseorang hukumannya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla apabila setelah berdosa Anda sungguh-sungguh berbuat baik. Dan kalau Anda ingin menghapus dosa dengan perbuatan baik, usahakan agar kebaikan tersebut satu jenis dengan dosa. Faham maksudnya? Apa dosa Anda? Dosa saya, dosa lidah. Barusan saya ngatain orang. Kalau begitu baca Al-Quran sebanyak 5 juz. Itu cocok. Dosa Anda adalah dosa lisan, hapuslah dengan kebaikan lisan pula. Apa dosa Anda? Saya ini bos bank konvensional bertahun-tahun. Dosa Anda adalah dosa harta. Kalau begitu, lakukan kebaikan dalam harta. Sedekahlah, banyaklah berinfak. Kalau bisa 1 miliar sehari.
Nah, itu selaras. Baik. Apa dosa Anda? Saya menggibah si Muhammad. Kalau itulah dosa gibahnya, lakukan kebaikan. Besok, lusa, puji si Muhammad. Kemarin kau bilang, Muhammad tuh nggak jelas. Itu gibahnya. Besok Anda puji, Muhammad tuh orangnya jelas banget, baik banget. Luar biasa, dermawan banget. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus dosa-dosa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejahatanmu dengan kebaikan agar kebaikan menghapus kejahatan itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini nomor 1. Allah afu, Allah maha menghapus. Artinya Allah menghapus hukuman. Dosanya terjadi, hukumannya dihapus. Dan Allah menghapus hukuman seseorang karena 4 hal. Pertama, karena dosa itu dilakukan dalam kesendirian dan tidak terang-terangan. Yang kedua, karena dosa itu dihentikan dengan istighfar. Yang ketiga, karena dosa itu diakui di depan Allah dan tidak ditutup-tutupi dengan pembenaran-pembenaran. Yang ketiga, karena dosa itu diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang-orang saleh itu berdosa. Perbedaan dosa orang saleh dengan orang yang tak saleh, yang 4 tadi. Orang-orang saleh apabila mereka berdosa, mereka melakukan 4 hal tadi. Itulah dosanya orang-orang saleh. Jadi kalau dosa Anda di luar 4 hal tadi, itulah dosanya orang-orang munafik. Sama-sama berdosa jamaah sekalian. Karena orang saleh itu bukan malaikat. Mereka manusia. Mereka berdosa, kita berdosa. Bedanya apa? Mereka melakukan 4 hal tadi terhadap dosa, maka mereka dinamakan orang saleh. Dan kita tidak melakukan 4 hal tadi terhadap dosa, maka kita tidak dinamakan orang saleh. Baik, Al-Afu, Allah maha menghapus. Menghapus yang pertama adalah menghapus hukuman dosa. Al-Afu yang kedua, Allah maha menghapus adalah menghapus catatan dosa. Nabi kita mengabarkan dalam hadis sahih, sejumlah orang saat proses hisab di depan Allah, tentu Allah membagi-bagikan catatan amal. Kalau Anda orang baik, catatan amal yang Anda terima bernama Illiyun atau Illiyin. Tapi kalau mereka orang jahat, catatan amal yang akan mereka terima judulnya adalah Sijjin. Imam Al-Alusi rahimahullah mengatakan Illiyin nama kitab. Nama kitab amal orang-orang baik. Sebagian ulama mengatakan Illiyin bukan nama kitab tapi nama tempat. Artinya tempat yang tinggi. Tempat di mana catatan orang-orang baik diletakkan. Terserahlah apa Illiyin nama tempat atau nama kitab. Intinya Anda nanti diserahkan oleh Allah catatan amal. Tiba-tiba ada orang tertentu, mereka tidak menemukan catatan dosa. Mereka ingat, dulu saya pernah begini, kok nggak ada catatannya. Dulu saya pernah ngomong begini, kenapa nggak ada catatannya? Nah, inilah Al-Afu yang kedua. Allah maha menghapus catatan dosanya. Dosanya terjadi, tapi catatannya sudah tidak ada. Kalau yang pertama tadi Allah menghapus hukumannya. Yang kedua Allah menghapus catatannya. Ini pengertian Al-Afu yang kedua. Maha menghapus catatan dosa. Kalau Anda bertanya bagaimana dosa itu dihapus, insya Allah nanti akan ada pembahasan lagi.
Pengertian al-afu yang ketiga, Allah Maha menghapus. Subhanallah, yang ketiga ini luar biasa. Apa itu? Allah menghapus ingatan orang-orang yang berdosa atas dosa agar mereka tidak gelisah berlama-lama. Saya dan Anda kan banyak dosa nih. Bayangkan kalau dosa dan kesalahan itu tidak dihapus oleh Allah dari pikiran Anda. Saya kira jemaah sekalian selalu ingat dengan kesalahan, selalu ingat dengan dosa masa lalu, itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak bahagia. Tetapi Allah Azza wa Jalla al-Afu, Maha menghapus. Di antara pengertian menghapus, kata ulama kita, bahwa Allah menghapus ingatan orang-orang yang beriman terhadap dosa agar kegelisahan mereka, agar mereka tidak gelisah berlama-lama dengan dosa tersebut. Kalau ada orang yang beriman, tentu tak ada yang paling menggelisahkan lebih dari dosa. Orang-orang yang beriman, tidak ada yang paling menggelisahkan mereka melebihi dosa. Dan kalau dosa-dosa yang banyak ini ingat, ini berarti Anda tidak akan menemukan kebahagiaan. Tetapi Allah Azza wa Jalla al-Afu, Maha penghapus. Allah hapus ingatan Anda atas dosa-dosa tersebut agar Anda tidak mengalami gelisah yang berlebihan. Nah, inilah pengertian al-Afu, Maha menghapus. Pertama, Allah Maha menghapus hukuman, dan yang kedua, Allah Maha menghapus catatan dosa, dan yang ketiga, Allah Maha menghapus ingatan terhadap dosa agar seorang hamba tidak berlama-lama gelisah dengan dosa tersebut. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan al-afu sebanyak 5 kali dengan 2 penggandengan. 5 kali al-afu dalam Al-Quran dengan 2 penggandengan. Terkadang Allah sebutkan al-afu digandengkan dengan ghafur. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, ghafura, Allah Maha Pengampun. Allah Pemaaf artinya Allah hapus dosa. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Nanti setelah afu adalah al-ghafur. Asal arti ghafur adalah menutup. Asal arti dari ghafur adalah Maha menutup. Maksudnya, dosa-dosa yang Anda lakukan ditutupi oleh Allah sehingga tidak terbongkar. Sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Ini nomor 1. Mayoritas Al-Quran menyebutkan al-afu bergandengan dengan ghafur. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Maha menghapus dosa, ghafur, Maha menutupi dosa-dosa. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afu bergandengan dengan qadir. Bergandengan dengan qadir. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira." Apabila kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan, aw ta'fu an su', atau kalian memaafkan kejahatan orang lain, fa innallaha kana 'afuwan qadira, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ayat ini berkenaan dengan korban-korban kezaliman. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman,
la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka kalian menyebutkan kejahatan orang lain kecuali orang-orang yang zalim, kecuali orang-orang yang dizalim. Adapun Anda sedang dizalimi oleh seseorang, Allah tidak melarang Anda angkat bicara kezaliman itu. Misalnya si fulan menzalimi saya. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah enggak suka kamu menyebutkan kejahatan orang lain kecuali kamu sedang dizalimi. Maka sebutkan kejahatan itu, yaitu kezaliman. Nah, tapi ayat yang kedua Allah membujuk agar orang-orang yang dizalimi mengambil posisi maaf. Perhatikan, in tubudu khairan, kalau kalian melakukan kebaikan secara terbuka, au tukhfu, atau secara tertutup, au ta'fu ansu, atau kalian memilih memaafkan kejahatan tersebut. Kalau kalian memilih memaafkan, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Bahasa bebasnya Allah berfirman, kalau kalian memilih memaafkan, maka Allah pun memilih memaafkan kamu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Anda pilih memaafkan orang lain, Allah mengatakan, aku pun memaafkan. Nah, yang menarik jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah sebutkan qadir, bergandengan dengan afu. Afu Allah Maha Pemaaf, qadir Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Karena ada dua tipe orang yang memaafkan. Ada orang yang memaafkan karena nggak mampu berbuat apa-apa. Yang kedua, ada orang yang memilih memaafkan padahal bisa berbuat banyak hal. Seorang jenderal memilih memaafkan saya. Oh, itu maaf dari orang yang kuat. Tapi kalau seorang anak memaafkan saya, itu maaf dari yang lemah. Dua-duanya sama-sama memaafkan, tapi maaf seorang jenderal lebih mahal daripada maaf seorang anak. Kenapa? Karena maaf dari orang yang memiliki kekuatan adalah sebuah pilihan. Tapi maaf dari orang yang lemah boleh jadi karena tidak ada pilihan untuk membalas. Mau dia balas apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau maaf dari orang yang kuat, itu sebuah pilihan. Nah, maka Allah berfirman, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan apapun terhadap kalian, namun Allah memilih memaafkan. Nah, coba sekalian yang saya hormati, inilah dua penggandengan afu dengan Asmaul Husna lain. Afuun Ghafur atau Afuun Qadir. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. 1 kali dalam Al-Quran. Afuwan Qadira, Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Coba sekalian, saat kita belajar dan mendalami Asmaul Husna, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, saya ingat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang Badawi, orang Udik, suatu hari menjumpai Ibnu Abbas. Beliau bertanya, wahai Ibnu Abbas, man yuhasibuni yaumal qiyamah? Siapa yang akan melakukan sidang atas kesalahanku pada hari kiamat? Siapa yang akan menghisab dan mengadiliku hari kiamat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah. Yang akan mengadilimu pada hari kiamat adalah Allah.
Laki-laki Badui tadi sambil berdiri beliau bersumpah. Beliau mengatakan, najautu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, kalau yang mengadiliku adalah Allah, berarti aku selamat. Demi Tuhannya Ka'bah, kalau yang mengadiliku adalah Allah, berarti aku selamat. Dari mana dia tahu? Karena Allah afu. Yang maha pemaaf mengadili orang yang bersalah. Saya mau nanya antum anak bersalah. Tapi yang mengadili orang yang bersalah ini adalah yang maha pemaaf. Ghafur, maha pengampun. Tawwab, maha menerima taubat. Kalau yang mengadili Anda adalah yang maha pemaaf, apa yang akan dia lakukan dengan kesalahan Anda? Hah? Anda setuju dengan Badawi tadi atau tidak? Maka anak katakan jamaah sekalian kepada antum tanpa menyebutkan nama tertentu. Melihat wajah antum semua, anak yakin di depan Allah antum semua dimaafkan. Tanpa menyebutkan nama. Kalau menyebutkan nama nggak boleh. Secara umum saja. Antum secara umum di depan Allah dimaafkan. Kenapa? Allahu Akbar. Maaf Allah, ampunan Allah dalam satu hari entah berapa kali untuk antum semua. Antum mengalami sakit, kata Nabi kita, dosamu dimaafkan. Kata Nabi kalian gelisah, kata Nabi dosa kalian dimaafkan. Kalian letih, kata Nabi dosa kalian dimaafkan. Kalian tertusuk duri, dosa kalian dimaafkan. Kalian tasbih, tahmid, tahlil 33 kali selesai sholat, diampuni dosa masa lalu kalian meskipun sebanyak buih di lautan. Kalian melakukan salat 5 waktu, hapus dosa masa lalu kalian. Kalian puasa Ramadan, diampuni dosa yang berlalu. Kalian salat tarawih, diampuni dosa yang berlalu. Kalian melakukan salat pada malam Lailatul Qadar, dosa lalu, masa lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu kalian berbaring untuk tidur malam, kalian mengatakan astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ampuni dosa masa lalu kalian meski sebanyak buih di lautan. 100 kali pagi dan sore hari kalian katakan subhanallah wa bihamdi, diampuni dosa kalian yang berlalu. Jemaah sekalian, demikian banyaknya ampunan Allah. Apakah Anda pesimis dengan ampunan itu? Sekali lagi, optimisme kita bahwa kita diampuni oleh Allah bukan karena kita banyak kebaikan, tapi karena kita tahu Allah itu luar biasa. Allah itu maha pemaaf. Nah, oleh sebab itu, laki-laki Badawi tadi memberikan kita pelajaran yang sangat dalam. Bahwa apabila orang-orang yang berdosa ini diadili oleh orang yang berdosa juga, hancurlah kita. Tapi tidak. Yang akan mengadili Anda atas dosa Anda adalah yang maha pemaaf. Maka insya Allah dosa Anda akan dimaafkan. Nah, satu-satunya dosa yang sangat mengkhawatirkan ketika dalam proses pengadilan, berikut kita ajar dulu. Kita ajar dulu deh insya Allah. Baik, sedikit lagi. Apa dosa yang paling membahayakan kita di depan Allah Azza wa Jalla? Yang pertama jamaah sekalian adalah syirik. Karena Allah sudah berjanji, meski aku maha pengampun, tapi dosa tidak masuk kategori dosa yang tapi syirik tidak termasuk kategori dosa yang diampuni. Kecuali kalau seseorang betul-betul bertaubat.
Dan di hari kiamat mana lagi ada waktu Anda untuk bertaubat? Ini yang pertama. Dosa kedua yang sangat membahayakan di depan Allah Azza wa Jalla adalah dosa antara Anda dengan orang lain, yakni kezaliman. Allah Maha Pemaaf untuk dosa antara Anda dengan Allah. Adapun dosa antara Anda dengan orang lain, yakni kezaliman, maka Allah tidak memaafkan Anda sebelum orang lain memaafkan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hati-hati dengan dua dosa ini. Dosa syirik yang sudah diwanti-wanti oleh Allah tidak akan diampuni kecuali kalau seorang taubat. Dan di hari kiamat Anda nggak ada lagi kesempatan taubat. Dan yang kedua adalah kezaliman. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita. Dulu di media sosial saya pernah punya kalkulasi. Kalkulasinya ini soal dosa kezaliman. Kalau semisal usia Anda saat ini 50 tahun dan Anda dewasa di usia 15 tahun, berarti usia mukallaf Anda sampai saat ini berjumlah 35 tahun. Kalau setahun misalnya 360 hari, 360 hari kali 35 sama dengan 12.600. 12.600 hari. Itu 35 tahun. 12.600 hari. Kalau satu hari Anda gibah dua orang kali 12.600 sama dengan 25.200 orang. Nah, di dunia ini Anda punya perkara dengan satu orang saja untuk lepas susah. Akhirnya masuk penjara. Nah, bagaimana Anda akan lepas di depan Allah ketika Anda terjerat perkara dengan 25.000 orang, 25.200 orang? Itu kalau Anda hanya gibah 2 orang saja. Sehari Anda gibah berapa orang? Pernah dicatat nggak? Tahun besok tahun gibah masalahnya. Dan sekarang tuh aroma-aroma gibah itu udah mulai kecium. Jadi maksud saya jamaah sekalian yang saya hormati, dosa yang paling membahayakan Anda di depan Allah 2. Dosa pertama adalah syirik karena Allah berjanji tidak akan mengampuninya tanpa taubat. Dan di akhirat Anda nggak mungkin taubat. Dan dosa yang kedua adalah dosa kezaliman. Nah, baik, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Tidak ada? Ya, fadhil, Abu Kevin. Assalamualaikum. Artinya ada utang di mayat itu mungkin bahwa kalau tidak akan mengampuni mayat tersebut. Nabi kita sendiri yang menyatakan demikian. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin akan tergantung dengan hutang piutangnya. Maka hutang piutang yang tak dilunasi itu berhubungan dengan hak manusia. Dan Allah Azza wa Jalla tidak melepaskan Anda dari hak manusia sebelum manusia itu memberikan maaf. Terkait dengan hutang piutang, saya katakan jamaah sekalian, begitu antum punya hutang piutang dengan orang lain, nomor 1, kuatkan tekad dan niat untuk membayar. Bila perlu, setiap hari perbaharui niat membayar.
pagi hari, perbaharui niat membayar hutang. Semua hutang yang belum lunas, kalau ada niat untuk membayar, Anda tidak akan mati sebelum lunas. Hutang Anda berapapun banyaknya, meski saat ini belum lunas, tapi apabila Allah melihat dalam hati Anda tekad dan niat yang terus diperbaharui untuk bayar hutang, percayalah, Anda tidak akan mati sebelum lunas hutang ini lunas. Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, "Man istadana dainan wa arada an yu'addiyahu addallahu anhu," atau kama qala. Siapapun yang berhutang dan ia punya niat yang kuat untuk melunasi, maka Allah akan melunasi atas namanya. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kemudahan sampai akhirnya lunas. Makanya niat bayar hutang itu diperbarui. Bila perlu perbaharui per 1 jam atau per 1 hari, terserah Anda lah. Yang penting niat bayar hutang ini terus diperbaharui. Karena Nabi bersabda, siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar, niscaya Allah akan membantunya untuk membayar. Berikutnya, hutang piutang yang belum lunas ini dicatat. Sampaikan kepada keluarga. Kita tidak tahu kematian itu kapan terjadi. Hutang itu memang bukan aib, tapi kalau sampai tidak ada catatannya, itu namanya menyepelekan masalah. Padahal keselamatan Anda di depan Allah berhubungan dengan hutang piutang. Yang terakhir jamaah sekalian yang saya hormati, kalau ada hutang piutang, keluarga tidak tahu, sementara Anda betul-betul ingin membayar, ada pikiran Anda tidak bayar. Tapi qadarullah Anda lupa mencatat. Kita sih berharap Anda dimaafkan oleh Allah SWT. Ya, Allah memaafkan Anda karena dalam hati Anda ada satu kebaikan, yaitu Anda bertekad untuk membayar. Masalahnya Anda lupa mencatat dan mewasiatkan. Mungkin hutang ini terjadi, lalu terjadi kematian, sehingga nggak ada waktu bagi Anda untuk mencatat. Intinya, Anda tidak sempat mewasiatkan hutang-hutang lalu kemudian Anda wafat. Padahal dalam hati Anda ada niat untuk lunas hutang-hutang. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita mengajarkan doa hutang-hutang. Doa paling singkat adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Anda udah hafal? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa dan hutang. Sering sekali Nabi membacakan doa ini, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, sering sekali Anda bacakan. Apa hubungan dosa dengan hutang? Kata Nabi SAW, orang yang berhutang cenderung berdusta, cenderung berbohong. Maka Nabi bersabda, ya Allah, lindungi aku dari hutang dan dusta dan dosa. Udah hafal? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa ini pernah saya sampaikan di sebuah masjid dalam kajian seperti ini Asmaul Husna. Diam-diam di antara yang hadir ini ada yang terlilit hutang kurang lebih 300 jutaan. Kemudian dia cerita ke saya, gaji saya mungkin 12 tahun saya harus nabung untuk lunas hutang itu. Itu mungkin. Saya udah hitung-hitung, gaji saya keluar kebutuhan, sisanya tabung. 12 tahun untuk hutang ini bisa lunas. Tapi setelah mengamalkan doa itu, kata dia, selama 2 bulan, penuh dengan kesungguhan, tiba-tiba ada orang kaya. Ada orang kaya manggil. Ya, orang kaya manggil. Orang kaya ini bilang,
gimana hutang piutang kamu udah beres belum? Kata dia belum, ya sudah. Sekarang kasih ke saya data-data hutang piutang. Dia kasih. Akhirnya orang kaya itu melunasi hutang piutang tersebut. Nah, jadi itu, tapi jangan berarti udah ada doa lalu ada hutang piutang, tidak. Oh, ini udah ada doanya gitu. Enggak. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.